Antri Pangandaran ya. Oke, Mas Andi, saya sudah undang, silahkan diterima undangannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Andi, pikir apa sih? Lagi kerja apa nih? Saya kerjanya security bank, Pak Ustadz. Oh gitu, kalau malam kan nggak banknya kan nggak buka ya, cuma ngejaga doang kan gitu ya. Iya, Pak Ustadz. Oke, tadi mau cerita apa silahkan. Apa yang pernah dirasain? Sebentar, saya mau tanya dulu. Dulu awal mula kenal selawat kapan? Dari mana gitu? Memang pertama dari YouTube gitu, Pak Ustadz. Dari kayak Facebook gitu, Pak Ustadz. Ada yang utangnya lunas gitu, Pak Ustadz. Oke, kalau lihat YouTube saya, kapan awal mulanya lihat channel YouTube saya? Hampir 2 tahunan, Pak Ustadz. Kurang lebih 2 tahunan. Oh, udah 2 tahun, masya Allah. Nah, dengan seragamnya Ustadz. nih. Oke, saya mau tanya, bagaimana kisah kejiwaan selawat yang pernah dirasakan? Coba dong ceritain, apa aja yang pernah dirasain? Mungkin untuk masalah utang piutang itu untuk banyak yang terselesaikan, Pak Ustadz. Sama waktu anak dirawat sakit jantung itu, Pak Ustadz. Oh iya, kalau utangnya pernah sebanyak apa? Boleh tahu? Itu utang 100 juta, 2 kali terbayar, alhamdulillah, Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Ada yang bantu bayarin atau gimana? Coba dong ceritain kronologisnya. Itu waktu itu kan saya itu kan pengusaha juga ya, Pak Ustadz, kecil-kecilan itu agen briling kayak gitulah, Oke. pengusaha jasa. Itu kan suka banyak yang titip uang di saya dengan sistem bagi hasil gitu, Pak Ustadz. Oke. Namun saya limpahkan ke usaha yang lain, bikin toko elektronik dan kuliner waktu itu. Kebetulan Pak Ustadz. Nah, waktu itu uangnya ditarik sama yang nyimpen. Itu kalau saya nggak salah gitu, Pak Ustadz, hari Kamis itu dia memberitahu mau diambil, Jumat harus ada gitu, Pak Ustadz. Kan bingung nggak pegang uang. Waktu itu uangnya mau diambil berapa waktu itu? Waktu yang dia mau tagih itu dia tagih berapa? Yang 100 juta, soalnya uangnya kan udah dipakai ke usaha lain gitu. Iya, cuma selang 1 hari ya dia minta waktu. Selang 1 hari, Pak Ustadz. Terus gimana dong? Akhirnya gimana? Waktu itu saya pertama pulang dulu ke rumah, Pak Ustadz, ke Ciamis. Oke. Ke orang tua. Pulang ke rumah malam-malam gitu, Pak Ustadz. Nah, di sana saya minta doa sama orang tua, cuci kaki sama dibasuhin gitu, Pak Ustadz. Air ke kakinya. Terus? Minta didoakan supaya usahanya kembali lancar. Dan memang kalau minta uang sama orang tua kan memang nggak punya ya, Pak Ustadz. Lihat keadaan juga kan, kasihan. Nah, terus dari sana tuh sholawat terus, Pak Ustadz. Ingat gitu, Pak Ustadz, dari yang Sultan itu dulu yang di Facebook itu ada. Terus ngelihat channel Pak Ustadz yang ini, coba sholawat terus. Ya sholawatnya ininya nggak ditarget sih, Pak Ustadz, cuman semampunya gitu dulu tuh. Terus gimana dong? Nah, waktu itu ada mutasian pegawai BRI, mutasian pegawai bank gitu maksudnya. Mutasian pegawai bank, customer service. Hari Jumat itu. Nah, saya kan baru kenal, Pak Ustadz, cerita-cerita masalah perusahaan. Kalau lagi butuh dana gitu, orang usaha, diceritain lah gimana kronologisnya. Dia malah langsung transfer, Pak Ustadz, 100 juta. Itu Mas kenal dekat dengan dia atau maksudnya keakrabannya memang dekat banget atau gimana? Baru kenal, Pak Ustadz. Terus dia langsung aneh. Dia berani aja gitu, nggak merasa khawatir nanti uangnya nggak balik atau gimana? Ya, saya percaya katanya.
berapa nomor rekeningnya? Dikirim, saya kirain bercanda gitu Pak Ustadz. Benar 100 juta. Cuman ada pembagian hasil lah sekian persen gitu Pak Ustadz kalau misalkan keuntungannya gitu. Jadi Mas nyicil ke dia Itu tiap bulan atau gimana? Perjanjiannya seperti apa kalau nanti nyicil ke dia gitu ya? perjanjiannya itu ada bagi hasilnya Pak Ustadz. Misalkan per bulannya itu kalau misalkan omsetnya bagus ya mungkin terima 3 juta per bulan. Kalau misalkan jelek ya ke 2 jutaan lah kurang lebih gitu. Oh, ya. Itu hitungannya teknisnya gitu mungkin. Itu kejadiannya udah berapa lama? Ada setahun atau berapa lama? Udah ada 2 tahun lebih lah Pak Ustadz. Tapi uang itu sudah mulai bisa sudah ada yang terbayar, misalnya dicicil berapa per bulan gitu ada. Oh udah beres itu Pak Ustadz? Udah beres, cepet banget. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Iya. Karena saya punya pinjam juga di bank itu Pak Ustadz, jadi kadang-kadang pinjam buat nutupin atau gimana gitu Pak Ustadz. Kadang tak gitu. terduga aja gitu Pak Ustadz. Gitu. Oh gitu. Karena kan kalau misalnya kalau security, maaf bukan saya merendahkan atau bagaimana. Kalau security dari hasil gaji aja mungkin saya kalau 100 juta mungkin agak masih lama ya kalau dari hasil mengandalkan gaji gitu kan. Ya. Kebetulan saya punya 7 usaha agen briling kayak gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau punya usaha yang banyak masih mungkin bisa. Tapi kalau hanya mengandalkan gaji aja saya rasa nggak cukup gitu. Iya. Cuman kan nggak tahu kenapa satu hari bisa beres gitu Pak Ustadz. Itu luar biasa tuh. Terus anak yang sakit jantung tadi gimana ceritanya? Kalau anak yang sakit jantung itu waktu kemarin corona itu Pak Ustadz, waktu lagi corona. Itu anaknya usia berapa waktu dia terkena sakit jantung? Usia berapa? Kurang lebih 6 sampai 7 tahunan lah Pak Ustadz. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia awal mulanya terkena sakit jantung tuh memang bagaimana? Apanya, pembengkakan jantung atau jantungnya bagaimana? Itu serambi jantungnya renggang Pak Ustadz. Jadi saya cek ke dokter waktu sakit panas dan ternyata di dokter ini harus dioperasi katanya, serambi jantungnya renggang gitu. Nah, istri saya nangis Pak Ustadz. Sudah sebentar. Mungkin itu memang sejak lahir begitu, punya kelainan tapi tidak ketahuan, baru ketahuan setelah usianya 6 tahun 7 tahun gitu. Iya baru ketahuan Ustaz. Oke, terus gimana kemudian berobat ke dokter? Ya istri itu nangis, santai lah kata saya, ikhtiar aja, mungkin dokter juga kan bukan Tuhan gitu, percaya sama Allah lah, gak apa-apa ini mah gitu. Saya mah percaya aja gitu Ustaz, insya Allah ada jalannya gitu. Nah terus disaranin harus ke Bandung. Di Bandung itu biayanya itu 120 juta Pak Ustadz. Operasi ya? Itu. Oke, terus waktu itu sudah ada uang segitu? Langsung ada uangnya? Belum, itu ada BPJS, cuman BPJS antriannya mungkin nggak tahu kapan gitu Pak Ustadz. Sedangkan ini kan harus benar-benar ditindak, apalagi lagi corona juga, kemana-mana juga sulit gitu kan Pak Ustadz. Oke. Ya sholawat, terus pas dicek ke sholawat, terus ya Allah mudah-mudahan gak sampai dioperasi atau gimana gitu, sambil nadar juga sih Pak Ustadz, kalau misalkan sembuh atau gimana saya mau kurban kambing lah gitu Pak Ustadz. Kurban kambing kalau pas hari raya kurban, atau misalnya walaupun nggak pas hari raya lebaran kurban saya mau sedekah kambing gitu ya, atau gimana? Sedekah kambing gitu Pak Ustadz. Oke, terus saya itu berdoa lah gitu Pak Ustadz. Nah waktu itu bingung kan Pak Ustadz, uang dari mana 120 juta. Ada juga usahaan cuman kan nggak nutup semua gitu Pak Ustadz, atau paling jual aset mobil atau gimana gitu Pak Ustadz. Cuman bingung juga gitu, nggak pegang uang. Pulang lah ke rumah itu Pak Ustadz. Nah terus di kantor itu ada kepala unit ya Pak Ustadz, kepala saya. Dia punya istri orang Jogja, dokter juga gitu Pak Ustadz. Oke. Katanya disaranin harus ke rumah sakit Sarjito di Yogyakarta. Oke. Nah, terus katanya bisa pakai BPJS, cuman tanya-tanya BPJS-nya nggak bisa kalau misalkan pindah kabupaten misalkan. Kalau saya kan di Pangandaran ya Pak Ustadz. Iya, beda itu kan Jawa Tengah.
Katanya nggak bisa, tapi setelah kesana lah haula aja kata saya teh, sambil salawatan deh sama istri gitu. Ngelihat di channel YouTube juga, alhamdulillah banyak yang ini kata saya. Terus Saya mau gimana? coba gitu. Gimana akhirnya? Beli ini kayak gitu gitu salawat terus. Nah pas di sana itu diperiksa ya. Di sana tuh sama dokternya, emang pelayanannya bagus banget gitu ke rumah sakit Sarjito itu. Katanya sampean jangan pakai umum, pakai BPJS aja di sini mah katanya. Wih, kok gitu? Iya. Ya, pakai BPJS aja semuanya. Saya kan kalau BPJS itu kan harus ada rujukan dari mana. Itu nggak tanpa rujukan langsung bisa pakai BPJS gitu ya? Harus ada rujukan sih Pak Ustadz, cuman saya kesana dulu gitu Pak Ustadz. Minta gambaran gitu gimana gitu Pak Ustadz. Waktu itu dikasih waktu 1 minggu untuk membuat surat rujukan jadwal gitu Pak Ustadz. Oke, terus? Nah, itu kan share-share ya di grup paguyuban agen briling sama grup security sama masuk kitabisa.com waktu itu saya. Dapat 13 juta dari paguyuban briling gitu, yang yang ngasih gitu Pak Ustadz, yang patungan gitu Pak Ustadz. Dan dapat 13 juta pas mau berangkat ke Jogja, pas waktunya tiba di operasi, mertua malah ngasih 10 juta, jadi malah dapat 23 juta untungnya Pak Ustadz. Yang tadinya nggak punya apa-apa. Ya, tapi itu masalah BPJS-nya gimana akhirnya? Sudah selesai diurus, bisa pakai langsung BPJS? Waktu di operasi itu, pas mau pulang ya Pak Ustadz, ke ruang administrasi, nggak ada yang harus dibayar Pak Ustadz, alhamdulillah 0 rupiah. Terus itu gimana ceritanya? Kok bisa 0? Karena di cover semua sama BPJS katanya Pak Ustadz. Iya, tapi kan katanya harus diurus dulu surat-suratnya selama seminggu, langsung bisa. Tadi kan saya tanya harus ada rujukan, Mas langsung bisa meminta rujukan sama siapa di Pangandaran? Oh, di sini ada dari rumah sakit Pandega sama kalau di Ciamis mah rumah sakit Permata Bunda Pak Ustadz. Cepet sih mereka mau lama kayak gitu mah. Bapak langsung minta rujukan dari rumah sakit ini saya minta rujukan langsung dikasih, nggak dipersulit gitu. Pertama mah memang harus ke Bandung juga ya Pak Ustadz, karena disarannya ke sana, tapi saya kan bapaknya, ya itu mah urusan saya gitu, saya maunya ke Jogja gitu. Ya saya bilang ada saudara di sana gitu, jadi saya mau di sana gitu, jadi menginap 1 minggu kan ada ini gitu misalkan Pak Ustadz. Terus? Nah ternyata alhamdulillah dikasih Pak Ustadz sama dokternya. Oh iya kalau gitu katanya, ya dok kita kalau di Bandung mah gak ada saudara, gak ada apa-apa, jadi bingung gimana juga. Dikasih lah rujukannya Pak Ustadz, langsung berangkat. Oh begitu, surat rujukan. Nah, jadi dengan surat rujukan itu akhirnya bisa. Dan setelah selesai operasi, anaknya memang sudah sembuh, tidak ada tidak ada sakit lagi sampai sekarang, atau ada kambuh lagi? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada, paling kontrol setahun sekali Pak Ustadz. Biasanya kan kalau misalnya orang sakit jantung tuh banyak, misalnya kalau di olahraga nggak boleh, takut jantungnya terlalu kencang atau gimana, ada pantangan nggak? Alhamdulillah ini mah enggak Pak Ustadz. Biasanya kan takutnya kan pada biru atau gimana gitu kalau kecapean. Terus jantungnya kan suka keras gitu. Ini alhamdulillah, dan saya juga pindah rumah gitu Pak Ustadz. Jadi katanya kalau di sana tuh lah gimana gitu Pak Ustadz. Jadi pindah rumah aja. Banyak pikiran gitu. Bisa juga sih, kalau misalnya ada juga sih memang rumah itu yang ada penghuninya, mungkin dalam tanda kutip ada jin di situ ya. Mungkin bisa juga mengganggu, tapi ya kita nggak tahu apakah ada atau enggak kan. Tapi ada juga sih yang memang bisa makhluk halus itu membuat penyakit seperti itu, bisa juga gitu. Tapi kita nggak tahu ya, itu sudah berikhtiar kan gitu kan. Ke ajengannya ke ustadz gitu Pak Ustadz. Ada yang punya pesantren gitu ke sana gitu. Memang di sana tuh ada penunggunya, terus ya walau alam sih Pak Ustadz, saya nggak tahu. Terus ada tanah kuburan di depan, karena usaha saya rame terus, saya kan pendatang gitu Pak Ustadz. Ya walau alam sih saya nggak tahu gitu Pak Ustadz. Tapi ya saya mah pindah lah gitu Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah itu tadi sudah selesai. Dan dan keberkahan yang datang kalau saat ini mungkin bagaimana? Kalau
akhir apa keajaiban selawat yang mungkin baru baru dirasakan sebulan ini atau seminggu ini, ada nggak sih? Oh banyak Pak Ustaz. Oh iya, aja. Kalau masalah uang banyak Pak Ustaz. Gimana tuh? Terselesaikan Pak Ustaz, alhamdulillah. Gimana? Waktu itu saya kan ada apa ngembaliin uang saham 30 juta ya, Pak Ustaz. Satu hari itu 30 juta. Saya nggak pegang uang sama sekali, Pak Ustaz. Oke. Gimana ini uangnya udah pada kepake gitu, Pak Ustaz. Ada juga ini buat modal doang gitu, Pak Ustaz. Tapi ya ada tiba-tiba mertua nelpon, ini ada 15 juta katanya. Habis jual motor katanya perlu uang. Alhamdulillah. Saya cerita ke teman saya yang di sini, ini berkas salawat Cep, berkas salawat 15 juta langsung. Terus tiba-tiba istri ada soleh gitu, Bosan, solehnya gimana? Ya udah pakai aja uangnya ini gitu, yang dari apa? Yang dari simpenan gitu, daripada puyeng gitu katanya Ustaz. Alhamdulillah 30 terselesaikan Ustaz. Itu 30 sih ya, dia ngasih itu cuma ngasih atau minjem atau gimana sih? Bilangnya sih minjem, cuman kalau katanya kalau ke orang tua mah seadanya aja, nanti kalau misalkan ada, kalau enggak mah enggak apa-apa katanya gitu Ustaz. Dia bilang Oke. Kalau ada ya bayar mungkin gitu Pak Ustaz, kalau nggak ada mah ya jangan dipikirin gitu Pak Ustaz katanya. Oke, Mas Andri rata-rata bersalawat setiap harinya berapaan sih? Rata-rata gitu. Kebanyakan berapa? Oh, kalau sambil kerja itu paling 2000-an Pak Ustaz. Cuman kalau misalkan habis sholat tahajud misalkan Pak Ustaz, kalau misalkan nggak keburu ngantuk itu 5.000 kadang-kala Pak Ustaz, atau sudah salat subuh 1.000 paling sudah subuh, karena ngantuk banget Pak Ustaz. Hanya pagi-paginya harus standby lagi kerja gitu Pak Ustaz. Iya. Kalau Mas kerjanya shift ya? Kadang pagi, kadang malam, kadang gitu ya? Shift ya? Iya Pak Ustaz, tapi kebanyakan saya sih pagi sih Pak Ustaz. Kalau misalkan Sabtu Minggu itu bisa 24 jam kayak gini gitu Pak Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, bagi dong tipsnya sama teman-teman supaya mereka semangat salawatnya, supaya lebih yakin gitu. Mungkin kalau tip dari saya, meskipun saya belum semuanya beres gitu Pak Ustaz ya, masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Yang penting istiqomah dan berharap hanya pada Allah gitu Pak Ustaz. Jangan sampai berharap ada dari uang dari sana. Kalau berharap sama makhluk itu nantinya kecewa Pak Ustaz, saya nyampe nangis. Tapi kalau berharap sama Allah, selalu ada jalannya Pak Ustaz. Masya Allah ya, oke Mas Andri, terima kasih loh sudah berbagi cerita di sini. Ya, makasih Pak Ustaz. Udah bisa sharing-sharing. Iya. Lain kali mantau kan, lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi kan. Enjoy kan, maksudnya. Iya. Kenapa tadi takut awal-awal mulai ngobrol dengan saya? Akhirnya kan biasa-biasa aja tuh, saya nggak makan orang kan. Oke, makasih ya, kita tutup dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita tutup dulu ya, nih Mas Andri. Oke, itu tadi testimoni dari Mas Andri ya, yang menceritakan kedahsyatan shalawat. Anaknya sembuh dari penyakit sakit jantung yang biaya operasinya sampai 120 juta itu free. Kemudian punya hutang 100 juta dalam sehari langsung bisa lunas. Ya Allah, luar biasa itu ya, teman-teman. Semoga semakin semangat dan bisa mengikuti.